Kini polisi masih terus melacak keberadaan pimpinan Ormas FPI Rizik Syihab. Lalu apa sebenarnya alasan Rizik Syihab mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya? Sudah bergabung di studio Kompas TV kuasa hukum Rizik Syihab, Kapitra Ampera. Selamat sore Pak Kapitra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kemarin Rizik Syihab sudah ada di Malaysia, alasannya menyelesaikan disertasinya, kemudian sekarang posisinya dikabarkan ada di Arab Saudi. Sekarang sebenarnya posisinya di mana menurut informasi yang ada? Malam minggu dia sudah bersiap-siap untuk pulang. Ya. Sudah ada juga saudara yang jemput ke sana dan akan bersama-sama mau balik ke Indonesia. Tapi sorenya ya dia mendapat informasi ya mungkin dari orang-orang yang bisa dia percaya. Ya. Apa informasinya? Ya, dia akan mengatakan bahwa polisi akan pakai pasal pokoknya. Dan ada informasi yang dia dapat. Maksudnya pasal pokoknya seperti apa? Ya, dia pokoknya harus ditangkap dan tahan. Lalu saya katakan, kan ada aturan main, ada aturan hukum, tidak sesederhana itu. Tapi karena dia pikir ada by target, dia bilang dia by target, dan ada order untuk menangkap dia. Dan makanya dia mengatakan bahwa dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil. Informasi itu didapatkan dari mana? Udah itu sumbernya rahasia, tapi dia yang tahu ya sumbernya. Valitkah itu karena polisi sudah melakukan secara prosedur bahwa pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, kenapa sampai muncul ada informasi target seperti sasaran? Pemanggilan pertama Habib Rizik itu lagi umroh, ya, dan itu diberitahu. Lalu 2 hari setelah pemanggilan pertama itu disuruh datang lagi panggilan kedua tanggal 8, dia masih di Mekah dan harus datang tanggal 10. Undang-undang mengatakan harus 3 hari. Ya, tapi cuma 2 hari. Dan itu sudah dikasih tahu dia masih di Mekah. Tapi tetap aja diterbitkan. Lalu dia ke Malaysia. Sebelum dia ke Mekah, dia menungguin anaknya lagi melahirkan. Itu alasan yang kemukakan. Ya, itu di real ya. Real fact segitu ya. Habis itu dia ke Malaysia. Ngurus disertasinya karena emang sudah deadline ya. Dan dia diperintahkan segera konsultasi dengan promotor, dan itu dia lakukan, dan itu dirilis oleh kampus. Baik, setelah kemudian ada penerbitan surat membawa Rizik Syihab, jadi diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Oh, surat itu kemarin, hari Senin. Ya, Rizik sudah ke Jeddah kembali hari Sabtu malam. Karena dia mengatakan begini, ini bukan penegakan hukum, ini pembunuhan karakter. Rizik katakan bahwa saya akan dilemparkan pada turbulensi moral, bahkan dilakukan demoralisasi terhadap dia. Bukankah masih keterangannya adalah atau posisinya adalah sebagai saksi? Kenapa ada kekhawatiran sejauh itu dari Rizik? Apa urusannya dengan perkara ini dia? Perkara ini dia tidak memproduksi, dia tidak menyebarkan, lalu tiba-tiba dia menjadi terkait dan keluarganya juga terkait, istrinya. Lalu apa urusannya dengan ini? Itu konten itu di mana? Ada di handphone siapa? Lalu handphone ini siapa yang pegang? Betul, tapi bukankah ini hanya pemanggilan saksi, keterangan atau posisi Rizik Syihab dalam kasus ini masih dalam sebagai saksi? Tidak sederhana, karena apa? Kasusnya ini adalah kasus yang bisa merontokkan seluruh kebaikan yang telah dia lakukan. Apabila dia melakukan, dia akan bertanggung jawab dengan itu. Tapi sampai hari ini dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan itu, dan the real tidak ada foto-foto dia di dalam konteks itu. Kenapa akhirnya tidak ada timbul kesan dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi, timbul kesan bahwa Rizik Syihab tidak ingin membuat kasus ini justru terang benderang? Oh, siapa bilang? Justru ada kesan menghindari. Selama ini dia kooperatif, sampai kooperatif 2 kali di penjara. Lalu kenapa saat ini dia timbul kesan seperti tidak? Dia selalu datang. Dia membandingkan bahwa perlakuan kasus ini dengan perlakuan kasus yang dulu unjustice, under rules of the track. Apa yang bisa Anda jelaskan? Anda sebut of the track. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Pertama, tidak ada alasan polisi untuk menghadirkan paksa karena dia punya argumentasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 113. Harusnya jika saksi tidak bisa menghadirkan, tidak bisa hadir dalam pemanggilan, penyidik harus datang untuk memeriksa. Penyidiknya harus datang. Itu amanat pasal 113 KUHP. Dan segala biaya yang dikeluarkan oleh saksi dalam memenuhi panggilan penyidik itu tanggung jawab negara. Ini dia tidak melihat keurgensi, kekorelasinya kasus ini dengan diri dia, apalagi dengan istrinya. Ini bentuk protes keras. Baik. Karena apa?
karena dia mengatakan, barusan dia masih bilang, ini rekayasa untuk menjauhkan dia dari umat, menjatuhkan harkat dan martabat dia sebagai ulama. Itu masalahnya. Artinya sampai kapanpun, karena tadi Anda menyatakan dalam keterangan pers, Rizik Syihab tidak bersedia diperiksa. Sampai kapanpun nanti pemanggilan berikutnya dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai prosedur, tidak akan bersedia dihadirkan. Habib Rizik sampai hari ini dia tidak bersedia. Dia ingin, pertama dia ingin menjaga supaya tidak ada gejolak. Kalau dia diperlakukan seperti ini, pasti akan muncul reaksi dari umat. Dia tidak mau itu terjadi. Dia mengatakan bahasa dia ke saya ingin menahan diri. Supaya apa? Supaya tidak muncul kegaduhan baru. Karena kegaduhan ini aja belum selesai. Yang habis pasca sidang ini. Dia ingin menahan diri. Dan kedua dia bilang, biar ana kusuk dulu beribadah. Habis lebaran ana pasti pulang. Tetapi kasus ini, dia bilang, kasus ini, ana tidak mau terlibat di dalam dan tidak mau menjadi korban dari permainan politik yang mendiskriminatif hukum di dalamnya. Dibilang saya anak mau. Oke, kita sama-sama pasti yakin bahwa Rizik Syihab adalah warga negara yang taat hukum. Anda menyatakan tadi sudah kooperatif. Iya, pengalamannya. Baik, kooperatif. Tapi ketika hari ini atau beberapa panggilan Rizik Syihab tidak hadir, tidak bisa atau sulit untuk memisahkan bahwa saat ini Rizik Syihab tidak kooperatif, Rizik Syihab tidak membantu penegakan hukum soal kasus ini. Kata siapa? Ini bukan, menurut Habib Rizik, ini bukan kasus. Ini permainan untuk mendiskreditkan dia, membunuh karakter dia, memasukkan dia ke dalam turbulensi moralitas. Ini bukan penegakan hukum, ini pembunuhan karakter. Harusnya yang diperiksa, kata Rizik sama saya, Habib Rizik tadi, yang menyebarkan konten ini, yang membuat. Dan siapa handphone itu? Tidakkah keterangan dari Rizik Syihab bisa membuka hal itu? Kenapa? Dia tidak terlibat di dalamnya. Apa urusannya Habib Rizik dengan dialog Firza dengan Emma dan foto-foto Firza yang Firza sendiri sampai hari ini belum mengakui itu foto dia? Apa hubungan dengan Rizik? Apakah karena tadi muncul dugaan bahwa orang yang menyebarkan inilah yang harus diperiksa? Apakah Rizik Syihab tahu siapa juga orang yang menyebarkan ini? Harusnya polisi menginvestigasi. Polisi menginvestigasi. Saya pikir sudah banyak informasi sebenarnya, ya, yang sampai kepada kepolisian. Polisi menginvestigasi benar atau tidak informasi itu. Itu yang tidak dilakukan. Dan fokusnya ada hanya kepada Habib Rizik. Banyak sekali kasus yang lain. Kalau mau konten porno di setiap handphone yang kita pegang itu ada. Itu ada. Di YouTube, di Google, semua ada. Loh, kenapa ini nggak diberantas? Di Instagram. Karena ini di ranah privat, karena ada WhatsApp. Bukan, adalah hal-hal yang siapa bilang itu ada ranah privat? Itu diproduksi dan semua orang bisa melihat. Diproduksi. Rekayasa menurut Anda? Bukan. Kalau yang Instagram itu, yang di handphone kita itu diproduksi khusus. Bukan, yang ada di yang melibatkan Rizik Syihab dan juga Firza. Apa masalah hukumnya? Kita lihat konstruksi hukumnya. Apakah dia masuk dalam konstruksi hukum perbuatan itu? Kan bukan. Jadi nanti semua orang yang punya handphone akan diperiksa handphonenya. Apakah ada komunikasi pribadi atau tidak dan sebagainya, menjadi suatu perbuatan jahat. Bisa juga Anda juga diperiksa nanti. Ya kan, hati-hati, jangan sayang-sayang sama orang, nanti bisa juga jadi tindak pidana. Tidakkah artinya dalam proses investigasi keterangan dari Rizik Syihab ini memang dibutuhkan untuk membuka itu, tapi itu yang dihindari oleh Rizik? Tidak, yang dia harus minta keterangannya keterangan Firza. Lalu Firza bicara by phone dengan siapa, Emma, itu relevan. Rizik kan tidak ada pembicaraan. Ini logikanya begini, Firza curhat pada Emma ya diam aja. Kalau emang ada peristiwa itu, kenapa nggak langsung aja sama chatting atau komunikasi Firza dengan Rizik, yang itu yang dibundel, itu yang blow up. Kenapa harus dengan yang pembicaraan dan Emma? Ini kan bentuk suatu engineering yang luar biasa. Kedua, di foto-foto itu nggak ada satupun fotonya Rizik. Kalau iya, kenapa nggak ada foto Rizik di situ? Lalu apakah orang bahwa itu stimulisasi? Foto itu stimulisasi. Sebentar, ada satu hal yang paling poin. Zaman sekarang handphone ini kan bisa dipakai video call. Kalau mau stimulisasi seksual di situ, tinggal masuk kamar mandi, distimulisasi pakai video call, selesai, dapat semua. Argumentasi Anda. Itu realitas. Tapi pihak kepolisian juga masih punya wewenang juga untuk menyelidiki, masih akan memanggil Rizik Syihab. Jadi kapan Rizik Syihab akan kembali? Nanti menyatakan setelah Lebaran. Ketika kembali, insya Allah dia habis Lebaran akan ke Jakarta pasti. Ya. Tapi saya tidak tahu kapannya.
ya toh. Kapan pasti tidak tahu, tetapi ya manusia kan bisa saja berpikir dan informasi. Ketika kembali nanti berencana kembali, apakah juga akan datang atau memenuhi panggilan penyidik atau tidak? Oh tidak, atau tetap pada... Habib Rizik bilang tidak. Dia tidak akan, sampai kapanpun meskipun tidak dia akan datang ke Jakarta, dia tidak akan memenuhi panggilan. Terakhir untuk Pak Kapitra, Anda sebagai pengacara, sahabat Rizik Syihab yang juga mengerti soal penegakan hukum, Anda menyetujui sikap Rizik Syihab untuk tidak bersedia hadir, atau Anda meminta itikat baik dari Rizik Syihab paling tidak untuk memenuhi panggilan ini? Saya ini advokat. Saya bekerja secara profesional. Apa yang dibolehkan undang-undang itu yang saya lakukan. Apa yang dilarang oleh undang-undang itu yang saya tinggalkan. Artinya Anda menyarankan kepada Rizik Syihab? Saya tidak punya interesting di sini. Interesting saya adalah undang-undang. Interesting saya adalah penegakan hukum. Interesting saya adalah kebenaran. Dan interesting saya adalah keadilan. Oke, jadi Anda juga menyetujui sikap Rizik Syihab tidak hadir? Saya tidak punya komentar tentang itu. Karena oleh undang-undang saya juga diwajibkan menjaga rahasia klien saya. Itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Saran dari Anda kepada Rizik Syihab juga tidak ada? Oh, saya... Sebagai kliennya dan juga Anda orang yang paham dengan proses penegakan hukum ini. Mungkin tanya Habib Rizik. Oke, kita tunggu nanti Lebaran akan pulang ya. Kita akan tunggu seperti yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih. Tapi saya berharap Habib Rizik segera pulang. Baik, untuk menyelesaikan kasus ini secara terang benderang ya, membantu. Artinya kebutuhan keberadaan dia di tengah-tengah umat diperlukan, bukan masalah kasus ini. Terima kasih Pak Kapitra Ampera telah bergabung di Kompas Petang terkait keberadaan Rizik Syihab dan juga proses hukum dugaan konten pornografi yang juga melibatkan nama Rizik Syihab serta Firza Hussein.